Halo, saya Dik-Dik, mahasiswa teknik informatika yang katanya bakal jadi programmer handal. Tapi kenyataannya sekarang malah sibuk ngedit video, mikirin transisi, dan debat sama warna yang kurang vibe. Entah gimana ceritanya saya nyasar ke dunia visual, tapi ternyata justru di sini saya nemuin cara buat ngungkapin ide, cerita, dan kadang stres juga di kehidupan. Jadi ya, walaupun coding masih saya pelajari, video ini adalah bukti kalau jalan hidup IT bisa muter dulu ke Adobe Premiere. Selamat datang dan semoga kamu betah nonton sampai akhir. Oh iya, karena durasi video ini harus lama, jadi mungkin di video ini gak akan saya banyak cut. Terima kasih. Hai, kenalin, saya Nijam, yang dari semenjak SMK sampai sekarang sering banget dibikin pusing sama codingan. Senang main musik, tapi malah masuk jurusan informatika. Saya aslinya dua orang, kadang introvert tapi yang gak terlalu introvert, kadang juga extrovert tapi gak terlalu extrovert. Intinya itulah ya. Hobi masak, tapi belum bisa bikin inian street food. Oh iya, keunikan saya bisa makan pisang pakai nasi. Hehe. Halo semuanya, kenalin aku Anissa. Salah satu manusia yang penasaran dengan dunia IT dan ternyata wow, pilihannya banyak banget. Dari coding, analisis, dan lain-lain. Semuanya menarik, tapi bingung mau mulai dari mana. Di luar dunia IT, aku punya hobi yang cukup chill lah ya. Kayak dengerin musik, baca komik, nonton anime, drama, atau YouTube yang berbahasa Jepang. Ya, sekalian ngelatih listening bahasa Jepang biar bisa ngerti tanpa subtitle lah ya. Semoga aja suatu saat nanti ya bisa kayak gitu. Aku juga suka banget sama hal-hal tentang Jepang, kayak budaya, seni, sejarah, bahkan hal-hal kecil yang unik dari kehidupan sehari-hari di sana. Ya, kayak nemu dunia lain yang bikin penasaran terus. Sekian perkenalan dari aku. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Aulia Nurijal. Saya berasal dari daerah Dangder yang berada di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Teknologi Bandung, atau yang orang sebut dengan UTB. Dan di sini saya mengambil jurusan informatika. Saya memilih jurusan ini karena saya tertarik dengan dunia teknologi, pemrograman, dan bagaimana sistem komputer bekerja untuk kehidupan manusia. Di luar aktivitas kuliah, saya juga punya hobi bermain badminton. Buat saya, badminton itu bukan cuma olahraga fisik, tapi juga jadi cara seru untuk mengasah fokus, kecepatan, dan tentu saja menjaga kesehatan. Saya senang bisa memperkenalkan diri, dan saya harap kedepannya kita bisa saling berbagi ilmu, pengalaman, dan tumbuh bersama. Terima kasih. Stop! Sebelum kita masuk ke dalam video dokumentasi yang isinya penuh dengan brainstorming dan rapat dan lain sebagainya, izinkan kami sebagai kelompok 3 membahas tentang hasil analisis sistem yang sedang berjalan. Setidaknya saat video ini direkam, sudah melalui beberapa tahapan revisi untuk proses analisis sistem yang sedang berjalan. Izinkan kelompok kami menyampaikan hasil analisis yang terbaru. Jadi, yang pertama-tama ada use case tentang manajemen pesanan. Di use case ini, admin dapat menerima pesanan yang masuk dari pelanggan dan pelanggan juga dapat membuat pesanan yang akan dikelola atau diterima oleh admin. Di use case ini juga ada beberapa subcase, yaitu ada desain, merupakan include, dan juga extend, yaitu cetak bukti pesanan. Jika pesanan tersebut sudah diterima dan sudah dikonfirmasi bahwa pesanan ini bisa diproses, maka cetak bukti pesanan.
Lalu yang kedua adalah kelola riwayat pesanan. Jadi ketika ada pesanan yang masuk, pesanan tersebut akan dicatat dan akan dikelola oleh admin atau pemilik. Jadi pemilik dapat melihat pesanan apa saja yang sedang diproses, pesanan apa saja sudah selesai, dan pesanan apa saja yang baru diterima. Ini bisa menjadi acuan untuk pengelolaan keuangan yang masuk atau pengelolaan dana yang masuk. Yang kedua, ada use case tentang pengelolaan bahan baku atau gudang. Di use case ini ada 3 main case, yaitu kelola ketersediaan barang atau bahan. Jadi pekerja gudang dapat mengelola ketersediaan barang yang ada di gudang tersebut. Apakah barang tersebut masih banyak, apakah barang tersebut sudah sedikit stoknya, dan apakah perlu untuk melakukan pembelian. Jika perlu melakukan pembelian, maka pekerja gudang dapat mengajukan pembelian ke pemilik. Nah baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram kelola keuangan. Yang pertama ada use case kelola data transaksi yang terhubung dengan aktor bendahara. Untuk include-nya ada pemasukan, biaya operasional, dan pengeluaran. Nah jadi bendahara ini tuh mengelola data transaksi pemasukan, biaya operasional, dan pengeluaran. Yang kedua ada use case hitung gaji karyawan yang terhubung dengan pemilik dan bendahara. Untuk extend-nya ada cetak slip gaji. Nah, jadi bendahara ini tuh menghitung keseluruhan gaji karyawan lalu melaporkannya kepada pemilik. Nah, bila mana diperlukan, maka akan dilakukan cetak slip gaji. Yang terakhir ada use case lihat laporan keuangan yang terhubung dengan bendahara dan pemilik. Nah, use case ini tuh baik pemilik maupun bendahara bisa melihat laporan keuangan yang telah dibuat oleh bendahara berdasarkan data-data transaksi. Di sini ada use case kelola pegawai, di mana untuk aktornya itu ada admin dan ada pemilik. Di mana untuk use case-nya itu ada 5, yaitu 3 main case dan 2 extend. Yang pertama itu dari input data pegawai. Input data pegawai itu dimiliki oleh admin. Nah, nanti admin itu akan menginputkan data pegawai yang akan dikirim ke pemilik. Nah, nanti dari pemilik itu kita dapat melihat daftar pegawai itu, nama-nama pegawai atau nama pegawai yang ada di suatu PT atau pabrik ya. Nanti pemilik bisa tahu lah gitu. Nah, di sini baik admin atau pemilik dapat melihat atau melakukan absensi pegawai. Maksudnya yaitu nanti dari admin akan jadi kan pakai pengandaian saja. Jadi misalkan untuk absensi pegawai itu kita buat 7 hari, dimana nanti ada kolom 7. Nah, misalkan kita pakai checklist gitu. Nah, di sini itu akan mempengaruhi ke gaji gitu ya, dimana nanti admin akan merekapitulasi absen bulanan yang nantinya akan dicek oleh pemilik. Nah, nanti dari pemilik itu akan menentukan gaji yang akan diberikan kepada karyawannya itu akan full maksimal atau ada potongan gitu. Potongan itu bisa dari ketidakhadiran dan hal lainnya. Terima kasih. Baik, berikutnya penjelasan mengenai use case manajemen proses produksi. Di diagram ini menggambarkan proses manajemen produksi dalam sistem konveksi. Ada beberapa aktor yang terlibat. Di antaranya, yang pertama, bagian koordinator produksi bertanggung jawab untuk mengelola proses produksi secara keseluruhan. Berikutnya, ada pekerja gudang bertugas untuk menangani hal-hal terkait gudang dan persediaan bahan baku. Selanjutnya ada pemilik. Nah, pemilik ini merupakan pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam sistem. Ada QC juga atau quality control.
Aktor ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan kualitas produk. Adapun use case yang terdapat dalam diagram ini ada menerima pesanan yang masuk. Di bagian menerima pesanan yang masuk, bagian koordinator produksi menerima dan mengelola pesanan produk yang masuk. Nah, berikutnya itu dari menerima pesanan yang masuk include ke cek stok bahan. Di cek stok bahan, pekerja gudang dapat memeriksa ketersediaan bahan baku. Berikutnya ada buat jadwal produksi. Di bagian buat jadwal produksi ini, bagian koordinator produksi menyusun jadwal produksi berdasarkan pesanan yang masuk. Di buat jadwal produksi ini include ke pembagian tugas. Di pembagian tugas ini, bagian koordinator produksi membagi tugas dan tanggung jawab dalam proses produksi. Berikutnya ada update status produksi. Update status produksi ini, bagian koordinator produksi dapat memperbaharui status terkini dari proses produksi. Berikutnya ada konfirmasi QC atau quality control. Jadi QC ini dapat melakukan pemeriksaan kualitas produk dan memberikan konfirmasi. Nah, di konfirmasi QC ini extend ke revisi. Di revisi ini, jika terdapat produk yang tidak lolos QC atau quality control, maka akan dilakukan revisi atau perbaikan. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan alur kerja dan interaksi antara berbagai aktor dalam mengelola proses produksi, mulai dari pengelolaan bahan baku, penjadwalan, produksi, hingga pemeriksaan kualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kumaha ya? Tadi kan kata Pak Dani, kita tuh harus cari studi kasus. Kita harus cari tempat wawancara buat kita analisis sistem yang sedang berjalan di sana. Kita akan menganalisis use case diagram, skenario diagram, activity diagram. Ada yang punya kenalan buat tempat kita wawancarai nggak? Nah, kami yang memang hapunten ya, karena sampai soal dia jangan kira-kira gitu kayak perusahaan-perusahaan yang biasa di dalam. Mulaian kumaha? Paling nyata teh di keluarga Abi ada 3 orang itu di pabrik ceger. Pertama dari Bapak Abi itu ada dari admin. Terus dari kakak Abi yang pertama, nah itu jadi programmer itu kayak menjahit gitulah ya. Terus yang kakak kedua lah itu di bagian gudang. Nah, jadi, kalau misalkan di saya gitu ada 3 narasumber gitu. 3 narasumber. Kita diwawancarai gitu. Kalau usahanya itu usaha tentang apa? Usahanya usaha buat kantor. Tahu pabrik Eger? Pabrik Eger yang sepatu itu bukan? Yang tas sepatu kayak gitu? Jadi gak cuma sepatu doang gitu. Sepatu gak cuma sepatu tapi barang itu banyak gitu. Mulai dari jas hujan, jaket, sepatu, kantong, sendal enggak, Peralatan hiking. enggak, main di kayak gitu lagi. Yang apa? Tas lempang gitu. Kayak gitu. Kalau jam kumaha jam? Aya tuh. Kalau tadi mah saya sih karena kurang oke sama perusahaan-perusahaan gitu. Oke, jadi sementara tentang Iger tadinya. Paling. Jadi kita ya rekomendasi itu. Lamun misalkan kan tadi kata Pak Dan itu harus berupa CV atau PT. Nah, sebenarnya ada tentang usaha konveksi, tapi bisa dibilang mirip-mirip CV lah. Tapi kalau misalkan buat apa ya, besarnya usaha tersebut udah ada kurang lebih 40 orang lebih. Sama itu teh di bagian produksi. Kalau di bagian gudang beda lagi. Di bagian admin juga ada bagiannya lagi. Jadi mungkin sekarang ada kisaran 60 orang pekerjanya tuh. Dan di rumahnya tuh udah punya 3 lantai di usahanya tuh. Kalau misalkan kita ke situ kayak gimana? Nah, kita berarti sekarang kita harus apa ya?
Oh, kata Pak Dani juga kan tadi kita harus bikin surat buat pengajuan wawancara ya. Berarti kita harus ke akademik dulu. Paling. Nah, buat pengajuan wawancara paling kita ngajuinnya lewat Pasis P2 ya. Pasis. Jadi nggak bisa langsung ke akademik. Enggak, kalau ke akademik nanti suruh ngisi di Pasisnya juga. Berarti nggak bisa hari ini langsung jadi kalau gitu. Nggak bisa kalau Kalau buat jangka waktu ke presentasi selanjutnya, kira-kira berapa lama? untuk presentasi selanjutnya paling kira-kira 1 mingguan ya sih. 1 minggu. Yes. Yes. 1 minggu itu kita harus nyiapin apa aja? 1 minggu itu minimal kita udah bisa dapat apa jadwal wawancaranya. Dapat studi kasusnya gitu, Ya. dapat tempat. Oke, kita coba tanya dulu ya nanti. Jadi kita sekarang coba dulu buat surat wawancaranya. Kita coba minta izin ke tempatnya. Lalu minggu depan kita coba minta izin ke Pak Dani apakah ini bisa dijadiin studi kasus atau enggak. Gimana? Setuju? Boleh. Mungkin kalau buat sekarang mah kita bakal ngajuin dulu aja ke akademik. Kita coba dulu ke OASIS sekarang. Atau kita mau langsung ke akademik dulu nanyain. Siapa tuh bisa hari ini? Boleh. Gimana? Siapa yang mau ke akademiknya? Terus sama nih. Kalian berdua nggak akan ikut? Perwakilan. Yaudah ayo Jan. Ayo. Yuk. Kata akademik besok beresnya suratnya tuh, bukan sekarang. Zam, sini dong. Yuk, jadi kan tadi teh kita udah ke akademik, saya sama Nizam berdua. Katanya besok suratnya. Jadi mungkin selama kita menunggu surat itu beres, gimana kalau kita ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukannya? Gimana Nis? Boleh, boleh. Ada masukan nggak buat pertanyaan apa aja, misalkan biar bisa kita tahu sistemnya kayak gimana mungkin, atau kebutuhan di sana kayak gimana? Pembukaan sebagai pembukaan mau wawancara. Jadi bisa disebut basa-basi Basa-basi lah, gitu. Pertanyaan-pertanyaan ringan lah gitunya, kalau langsung ke teknis gitu. Boleh. Itu pertanyaan pertama. Ya, pokoknya bahas-bahas kenal ya gitu. Kalau bisa sama itu berarti pertanyaan pentingnya kemana gitu. Nah, jadi kan tadi pertanyaannya nggak boleh langsung ke pertanyaan teknis. Pertanyaan-pertanyaan dulu berarti metode wawancaranya kayak gimana? Banyak kita metode wawancara kayak 5W1H yang biasa dipakai untuk segitiga terbalik, terus wawancara formal, wawancara semi formal kayak gitu. Ada masukan nggak dari yang lain? Lain dari sini yang tadi itu yang segitiga terbalik. Mulai tadi kan itu ya itu kan. Jadi biar gak langsung to the point ke apa sistem yang ada di sini gitu. Biar bisa lebih santai juga ya. Jadi ya gimana nih sekarang pertanyaannya apa aja, mungkin kita bakal habisin dulu pertanyaannya. Udah boleh. Jadi kita pakai 5W1H dulu gitu. Apa yang ada di sini, proses apa aja yang dilakukan sekarang, gimana? Boleh. Ada suka pertanyaan nggak? Nanti saya tulis dulu. Ini berarti PT ini bergerak di bidang apa gitu. Meskipun tahu konveksi gitu Iya, ya, kan itu kita basa-basi aja dulu. Oke, pertanyaan pertama. Yang lain? Pas awal-awal Kak, mungkin mempertanyakan siapa bapak yang diwawancari itu. Oh, namanya bener, perkenalan dulu berarti ya sih. Iya, bener. Pertanyaan itu.
Perkenalkan, nama saya siapa, maksud dari wawancara, dan menanyakan dengan Bapak siapa. Biar lebih jelas juga kan. Soalnya kan mungkin kalau misalnya pas kita udah wawancara ke sana, kita kan nggak tahu kan Bapak itu di bidang apa gitu kan. Nggak tahu apakah Bapak itu pemilik atau yang ngejahit atau apa, kan kurang tahu juga kan kalau misalnya kita gak nanya dulu gitu Bapak itu namanya terus di bidang apanya, biar kita gak kerepotan juga nantinya. Kalau Nizam, gimana Zam? Ada pertanyaan? Pertanyaannya sih kalau itu sistemnya masih manual atau Apakah ada aplikasi yang sudah berjalan? ya ada aplikasi juga? Kalau misalnya pas awalnya udah ditanyakan baru agak fokus kan ke tanya apakah ada aplikasi atau enggaknya gitu. Itu udah merujuk ke teknis kan ya. Terkait SOP-nya mau ditanyain nggak? Udah ada atau belumnya gitu? Atau ada kerja? Soalnya kan kalau nggak salah kan SOP yang pernah didengar gitu ya dari yang lain gitu, ada juga kan yang perusahaan itu udah menyediakan SOP-nya gitu, standar operasional apa gitu. Gimana? Itu apakah sensitif atau enggak? Tapi pasti kan itu bakal harus ditanyain. Harus tahu juga kan? Gimana kalau itu mah menurut saya yang sensitif sih, kalau yang sensitif itu ikutin nominal. Oh, Nominalnya misalkan berapa miliar gitu ya, 1 triliun disebutin. Tapi kalau misalkan tentang cara pengerjanya bisa nggak terlalu sensitif ya. kayaknya bisa sih kalau itu. Tentang penggajian, tentang SOP. Kalau buat jam kerja harus tanyain nggak? Misalkan buka jam 8, tutupnya jam 2 subuh misalkan. Kayaknya bisa tambahin sih kalau itu. Bisa. banyak bisa 2 grup soalnya nanti 2 grup harus beres saat ditargetkan 2 atau 3 hari
2 atau 3 hari harus beres. Nah, baru tuh turun tangan ikutan bekerja. Berarti Jadi aya bantu kanu 30 atau 40 orang nu kerja dirinya. lebih. Kumaha alur informasinya? Nah, alur informasinya mah customer datang ngobrol-ngobrol mau bikin baju katanya. Buat kapan? Misalkan buat tanggal 10 misalnya. Bisa nggak? Misalnya bisa, langsung itu teh ukur terus dikirim modelnya kayak gimana. Nah, langsung dipoto, dipola dulu. Udah dipola, diserahin potong-potong ke meja, potong, beres, langsung jahit gitu. Iya mah alur nama Tapi lamun si kumaha. penggajianna eta kudunungan aya aplikasi atau misalkan make Excel atau naon atau masih dinu buku eta catatanna. Di catatan aya, di aplikasi aya. Lamun didinya aya aturanna teu na, misalkeun mun datang telat 1 menit atau 2 menit kumaha gitu SOP. Aya. Jadi misalnya ya tapi masuk jam 8, tapi aya periode lah ya setengah jam nanti jam 7:30. Nah, oke. Di hari ayeuna atau hari besok atau hari seterusnya digantian itulah harus setengah jam eta teh kumaha lembur. Jadi setelah kita melakukan presentasi yang tadi, pertama ada beberapa yang harus direvisi. Pertama, yang itu buat desain bisa harusnya masukin aja di sini. Jadi di sini tuh ada extend, buat desain, Nah, ini kan hilang, berarti nanti juga hilang. Dengan riwayat pesanan juga. Ini tuh kan CRD, create, read, update, delete, lihat itu berarti read, itu nggak boleh ada. Kita masuk yang ini aja ya, langsung. Nah, kan yang ini di desain udah tutup. Iya, bari ngerevisinya, bari orang ngerevisi ada sistem baru. Kan kamarnya salah kan ya, orang revisi dari ngobrol. Desain udah benar buat pesanan, buat berarti create. Nah, buat pesanan jadi kita kan ini yang kayak diarah revisi ya itu di foto no, itu terus bere yang kenalan itu Jakarta no awal panggulna eta no use case naon nu tengah use case naon paling kanan use case naon yang nyaho gitu. iya ya. Kebaca Mainnya ada kebaca ini harus kritis kamu siapa? Kebaca? Tuh kebaca ini harus. Mana? Nah, Oh, pegawai. Baik. halo teman-teman. Nizam kemana? Buka, entah saya nggak sadap deh, cuma lobet. Coba. Nah, Nizam, kemana aja Nizam? Black. Lo,
sekarang Nopal yang kemana nih? Baterainya habis katanya. Waduh. Sok sambil istirahat tuh. Kita jadian lagi. Oke. Bentar, tadi itu pas ngebahas apa sih? Soalnya agak kurang jelas juga di sini. Oh, oke. Jadi sekarang tuh kan tadi bilang juga di kampus, malam sekarang kita bakal ngebahas tentang skenario sama activity. Kan tadi udah beberapa tuh yang di kampus udah dibuat skenario-nya. Siapa tahu sekarang bisa sampai activity dikerjainnya. Kalaupun nggak bisa gitu, nanti saya dikerjain. Tambah-tambah lah sedikit paling. Yang penting kita sekarang beresin skenario-nya aja dulu. Aman? Oke. Aman. Nopal dari mana, Pal? Cas laptop habis. Oke. Gas aja, mulai. Gas. Boleh. Jadi kan waktu pertemuan kemarin, presentasi pertama tuh kita nge-presentasikan kalau nggak salah latar belakang, terus tujuan, sistem informasi kayak gimana yang bakal kita analisis, studi kasusnya di mana, sama use case diagramnya yang udah dianalisis seperti apa gitu. Hasil dari wawancara dijadiin use case diagram. Nah sekarang kita dari use case diagram tersebut kita akan masuk ke skenario diagram. Cara ngebuat skenario diagram tuh berdasarkan main class. Misalkan ada 17 main class, ada 5 subsistem, tapi ya nggak apa-apa 5 subsistem itu mah nggak dihitung. Tapi yang dihitungnya tuh yang 17 use case misalkan main case-nya. Nah kan tadi udah tuh beberapa di kampus. Sekarang kita lanjutin lagi yang sisanya. Terus kita tuh kan buat video juga nih, udah dibahas juga tadi. Nah, konsepnya tuh kita bakal ngevideoin waktu kita Google Meet kayak gini. Nanti Aku kabur gak apa-apa ya? kabur kemana? Ada. Jangan ajak-ajak. Oh, tapi kalau gak diajak-ajak nanti nggak masuk ya? Ya itu mah dipikirinnya nanti aja deh. Terus kalau misalkan kita coba buat gladi, buat presentasi gitu, bisanya kapan? Besok atau lusa? Kapanpun bisa. Malam ini di kampus. Boleh deket ini, boleh. Bentar, tapi hilang. Boleh, Tidak. boleh. Besok aja deh. Besok tuh hari Sabtu ya. Sabtu pada ada acara di kampus nggak? Mahasiswa, himpunan mahasiswa atau apa gitu? Ada Jam berapa? kegiatan. Nggak tahu. Tapi aman sih. Udah berarti tinggal buat activity sama skenario yang tadi. Kalau udah beres semua, kita coba dibahas besok di kampus. Kalau ada yang mau dikoreksi ya besok sekalian. Terus nanti sama Pak Dani juga bakal dikoreksi lagi. Dan kita bakal bareng-bareng berempat presentasinya tuh di depan kayak waktu kemarin aja, waktu presentasi. Gampang lah itu. Sekarang mau dikerjain. Dan Anissa, tolong sama Niza mungkin buat dokumennya.
tolong rapihin juga yang tadi. Oke. Jadi dikasih revisi nanti diperbaiki lah itunya mah. Dimasukin yang baru. Siap Pak Ketum. Oh ya, formatnya ada ini gak? Apa sih yang ketentuannya gitu, harus kayak gimana gitu? Format dokumennya Hmm. berdasarkan format skripsi kalau nggak salah kemarin Bapak bilang tuh. Skripsi. Oh berarti harus ke perpus dulu gak sih? Ya kalau nggak salah ada sih di Oasis, kalau nggak salah bisa di download juga. Nanti Oh ya nggak? ada coba. Udah pernah download belum? Udah waktu Minta ya. Kirim. nanti dikirim. Siap. Kata Bapak tuh kemarin waktu presentasi pertama kan, pas udah semuanya beres presentasi, Bapak tuh bilang buat dokumennya berdasarkan format skripsi, tapi untuk kalian diwajibkan hanya 4 bab. Bab 1, 2, 3 Oh ya itu. langsung loncat ke bab 5. Bab 4-nya implementasinya tuh dilewat. Nah tapi buat yang lengkapnya mah belum dikasih tahu, kayak di bab 3 harus ada rancangan apa aja, harus ada diagram tambahan lagi kah atau enggak, nanti ditanyain lagi aja. Nanti dikirim juga dokumennya, dokumen pedoman penulisan skripsinya. Oke. Oh ya, sama kalau gak salah itu tadi kan baru keinget itu ya, yang dijelaskan sama adik-adik itu. Kalau gak salah harus ada kayak mencantumin buat peneliti sebelumnya, gak sih, jurnal-jurnal atau apapun itu? Oh, referensi buat pengertian biasanya. Misalkan ada pengertian sistem informasi. Pengertian itu dapat dari mana? Nah, dilampirkan di lampirannya. Berdasarkan Kirain- siapa, di buku mana, namanya siapa. Izin dulu ya. Kukira itu ini apa sih, kayak nyari jurnal yang mirip-mirip lah tentang konveksi gitu. Boleh. Kukira. Jadi besok jam 11 di kampus kita coba gladi bersih presentasi yang bakal dipresentasiin nanti di hari Senin. Dan di depan Bapak juga pasti nanti juga dikoreksi lagi sama Bapak, apakah ada yang salah, apakah ada yang keliru, nanti direvisi sama Bapak. Oke, siap? Oke. Semua presentasi ya, masing-masing punya bagiannya sendiri. Oke, aman semuanya? Aman. Penutupannya mana? Penutupan, kayak gimana Miss penutupannya? Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Saya hargai apa sih? Ya intinya Dadah. nggak usah lah, ribut lah. Dadah. Bye. Duluan ya, dadah. Makasih. Duluan ya. Terima kasih teman-teman yang udah melampirkan waktunya. Melampirkan. Yaudah, ini ya dadah ya. Dadah. 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 Pak Adam, izin lift. Ya, terima kasih. Oh ya, kalian udah sampai mana ngerjainnya? Izin apa nih? Yang Skenario. skenario bener. Skenario teh kemarin itu baru yang pertama berarti manajemen pesanan, terus manajemen pegawai sama kelola keuangan. Akan ditolak atau validasinya gagal gitu ya. Terus dari eksepsional berarti nanti dari sistem gagal menampilkan halaman.
Salam. Udah pada data aja teman-teman. Lagi pada ngapain? Skenario. Bisa skenario ini apa sih, minta tolong cekin kali aja ada yang harus diperbaiki atau gimana gitu. Wah, Tapi sebelumnya boleh nanya dulu gak? Enggak. Apa sih yang Sebentar. Iya. Gini. Coba ganti dulu kursi ya. So, gimana? Tanya apa? Ya, ganti dulu aja. Oke. Bentar tuh ya. Udah, kalau yang bagian ini belum? Coba cek yang bagian ini. Udah. Di halaman 1. bijak. Ini itu. Gimana? Nah, ini tuh sebenarnya masih bingung gitu ya. Apa sih bisa ngasih penjelasan lebih singkat gak ya terkait kayak normal flow, terus alternate flow sama exceptional flow. Oh, alurnya. Apa? Gini, jadi kalau normal flow itu sesuatu alur yang pasti terjadi dan diterima. Misalkan ketika mau pesan sesuatu terus bayar, nah pembayarannya itu udah sampai selesai. Nah itu baru masuk ke normal flow. Tapi ketika misalkan beli barang tapi barang tersebut tidak ada, nah itu masuknya ke alternative flow. Tapi kalau misalkan yang eksepsional, mau beli barang karena tutup, nggak bisa datang, nah itu masuk ke exceptional flow. Jadi apa ya, kalau normal flow mah flow yang biasanya terjadi dan diterima dan apa ya, prosesnya berjalan gitu. Tapi kalau misalkan alternatif, kemungkinan lain, kemungkinan penolakan, kemungkinan tidak ada, dan lain sebagainya. Seperti itu kalau misalkan buat flow-nya tuh. Kenapa emang? Ada masalah apa di flow-nya? Ini tuh ada yang udah dibuatkan yang di bagian manajemen pesanan yang di use case buat pesanan gitu ya. Di sini tuh kalau misalnya di normal flow-nya itu kayak apa sih, pelanggan mengisi semua formulir yang harus diisi termasuk desain, lalu menekan tombol buat pesanan. Itu termasuk aja. Jadi si pelanggan itu kan ngisi formulir kan. Soalnya kan mungkin kalau misalnya mau buat mau pesan gitu, itu kan mungkin ada formulir yang harus diisi kan buat memudahkan proses pembuatan pesanan tersebut gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kayak gini kalimatnya bisa masuk ya? Coba normal flow. Pelanggan menekan tombol buat pesanan. Pelanggan semua formulir. Anda validasi pesanan yang dilakukan pelanggan. Boleh? Itu udah dulu kok. Udah benar. Kalau misalnya kan di sini tuh ada pembayaran DP kan, DP gagal gitu. Jadi pas masukin ke sistem terus ternyata nggak ke data gitu, atau apa sih si pelanggan itu ya lah nggak bisa masukin gitu. Itu termasuk eksepsional atau alternate. Kalau sepemahaman saya waktu di kelas gitu ya, kalau alternatif itu kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Tapi kalau yang di eksepsional biasanya kesalahan yang dilakukan atau kesalahan yang ada di sistem. Kalau misalkan si DP-nya tersebut sudah dikasih nih dari si pengguna atau pelanggannya, tapi si sistemnya nggak bisa ngedetek, nah itu baru eksepsional gitu. Tapi kalau misalkan ketika kita ngasih DP terus DP-nya kurang, itu maksudnya ke alternatif. Kalau misalkan ya kesalahan besar loh, maksudnya ke alternatif gitu. Tapi kalau sistem terus kemarin kan waktu kita presentasi lumayan banyak banget tuh kayaknya yang direvisinya tuh, apalagi use case-nya tuh katanya kan nggak boleh ada proses kayak misalkan melihat, mengisi, terus update CRUD lah kalau misalkan di database. Sebisa mungkin kalau di use case diagram nggak boleh ada kayak gitu. Misalkan pengelolaan aja, kelola data pelanggan, kelola data pesanan dan lain-lain. Kalau misalkan buat lihat laporan, lihat data di rumah, boleh dimasukin ke use case diagram, tapi bagian extend atau include dari
subcase bukan subglass maaf. Tapi kalau perkasa gitu ya bisa pakai groove. Bisa. Kalau Soalnya misalkan yang- buat laporan gitu ya bisa aja. Yang kemarin gitu kan, yang pernah kan bapak ngasih kita gitu ya tugas gitu kan yang PT Medikarya Iya. kan itu ada dijelasin kayak sekarang teh ada teh apa gitu ya, use case ada lihat, ada ya kan dibuatin use case-nya teh. Nah bete ingat teh kayak apa isi form gitu. Nah itu kan bisa masuk ke proses. Nah, Ya ya itu kan kata Bapak juga kalau misalkan buat kita meriksa apakah use case diagram kita udah betul atau tidak, kita bisa lihat di skenario diagram sama activity diagram. Kalau misalkan di activity diagram ada dua activity dan saling bersinggungan satu sama lain, berarti itu ada yang salah di use case-nya. Jadi activity diagram itu sebisa mungkin harus masing-masing prosesnya. Makanya harus general juga di bagian use case diagramnya tuh. ini kemarin teh kemarin teh Yang kemarin. Kalau nggak salah ada yang juga mana bagian sini kalau nggak salah. Nah, cek stok bahan. Dan di sini ada menampilkan data stok bahan, menampilkan datanya apakah barang tersedia, jika iya apakah melanjutkan proses produksi. Nah, langsung lanjut ke sini. Menerima, kan ini ada bersinggungan, berarti nggak bisa gitu, ada yang kurang tepat di bagian use case-nya, harus ada yang dipilih. Pokoknya mah di bagian use case diagram tuh sebisa mungkin, segeneral mungkin, seumum mungkin, kelola. Terus harus apa? Lupa harus pakai kata sifat, kata di bagian Kata kerja. kata kerja ya, harus pakai kata kerja gitu deh. Lagi ngapain sekarang selain kerjain yang gini di kampus? paling itu ya skenario ya. Mau diberesin sekarang? Paling Seberesnya sih. nah itu beres. Sampai bisa beres. Ya insya Allah sih kalau misalnya apa sih sekali jadi dan benar semua itu mungkin bisa sih harus sekali juga. Oke, ayo aku bantuin sebentar kalau gitu. Oh iya, kemarin tuh udah bikin juga format wawancaranya tuh di mana ya? Udah bikin juga kemarin tuh format wawancaranya, udah ditandatangan juga, udah disahkan, tinggal nunjukin apa. Ini kalau misalnya di sini nggak selesai gitu ya use case semuanya gitu ya, yang use case skenario atau sama yang activity enggak sih, kayaknya aku izin buat yang skenario aja dulu ya, soalnya kan tadi udah bilang juga kan bahwasanya kalau misalnya untuk pembuatan activity itu use case-nya itu harus bentuk dulu kan. Nah paling kan ini tuh dibagi-bagi nggak sih? Boleh dibagi-bagi, paling sekarang karena kita berempat, saya ngerjain dua sistem lah, boleh gabut juga soalnya. Wih, ya Ada kerjaan. keren lah, paket tuh kita ya. Pak Ketum, Pak enggak? Ketum. Ketumnya nih, apa? Enggak, bisa. Boleh sob, satu sistem lagi, tiga sistem lagi boleh ya? Begitu aja satu-satu. Oke. Berarti apa ini ya, kalau apa? Siapa yang mana sedikit? Hah? Yang mana? Terus sedikit. Jadi sekarang mau diberesin dulu yang skenario diagramnya. Boleh. Per sistem berarti angkanya 2. Kalau misalkan sekarang kita gladi bersih dulu buat presentasi boleh nggak? Boleh. Ayo. Di mana ya? Di sini aja gitu. Ada yang bawa HDMI nggak sama spidol kalau misalkan butuh? Jauh. Lantai 1 ada Ica.
Pal, akademik Pal. Bawa HDMI, spidol, penghapus, terus infocus, kabelnya, laptopnya minjem, laptop minjem, terus udah gitu. Ada yang nggak usah. Iya, minjem ruangan juga. Akademik minjem HDMI, spidol sama penghapus. Mohon bu. Alasannya naon? Mau coba presentasi ya? Nggak akan dibawa pulang nggak? Bisa nulis doang. Asli yang jam. Sok. Sambil nitip makanan. Spidol, penghapus HDMI. Jadi sekarang kita presentasi dulu ya. Coba dulu gladi bersih presentasi. Kalau buat minggu depan tuh kita harus presentasi apa aja? Kalau minggu depan paling isi skenario, diagram. Kalau buat rancangan sistem baru harus dipresentasiin juga atau nanti? Sistem baru ya. Kayaknya nanti. Soalnya kan kalau misalnya rancangan sistem baru itu mungkin yang penting kita apa sih udah benar atau belum gitu kan. Terus baru kalau misalnya memang udah beneran udah baik, mungkin di sana juga kita bisa ini kan. Iya, makasih Pak. Bisa langsung lanjut ke rancangan sistem baru. Terus mungkin kita misalnya presentasi bisa terkait yang use case-nya apakah udah benar-benar. Yuk kita siap-siap presentasi dulu. Oh iya, pembagian presentasinya nanti gimana? Siapa yang mau ngejelasin skenario atau siapa yang mau ngejelasin activity atau misalkan satu orang aja? Atau misalkan yang ngebuat skenario kan tadi dibagi satu-satu. Itu juga yang ngejelasin kayak gimana? Boleh kalau misalnya jadi Boleh. skenario. Berarti kan karena kamu yang paling banyak berarti. Oh enggak, tetap. Nanti satu sistem lagi mah ya bareng-bareng lah. Nanti lihat itu aja. Ya paling sekarang mah karena yang buatnya masing gitu satu sistem satu orang, yang ditanggung jawabkan itu yang dipresentasi gitu aja. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Information System atau IS, studi kasus konveksi CN25. Di mata kuliah adalah analisis dan perancangan berorientasi objek yang disusun oleh saya sendiri, Anissa Putriani, lalu dari teknologi Kirabu, berikutnya ada Novo Aulia Rizal, dan yang terakhir ada Matematika Hikmatullah.
biasalah nanti buat hari Senin depan berarti kan buat presentasinya. Ada yang mau ditanyain lagi bro? Atau ada yang kurang paham mungkin? Berjalannya waktu. Sering berjalannya waktu ya. Aman kan kalau buat presentasi ini? Semuanya udah bisa lah. Kalau presentasi mah nyantai we. Kayak ngobrol aja tapi di depan gitu. Yang agak groginya mah dilihatin sama Pak Dani. Ya nggak apa-apa kan itu revisi itu buat kita. Bagus juga kan kita. Ya, udah siang juga sekarang kan? Mau pada pulang langsung atau mau pada di sini kerja tugas lagi? Pulang. Pulang. Pulang kupu-kupu. Kupu-kupu. Ya tuh kita beres dulu yuk. Kita beresin juga kelasnya.